اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadati ilahil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua berjuta-juta nikmat-Nya. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang maupun nikmat yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dari berbagai macam paduan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, lagi-lagi kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita dalam agama, bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, amal ibadah yang sedang kita kerjakan, maupun rangkaian amal ibadah yang nanti akan kita kerjakan, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan kehariban junjungan baginda alam Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat beliau, tapi kita diaku sebagai umatnya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Bibir kita basahi dengan bersalawat kepadanya. Segala macam sunnah-sunnah beliau, baik yang bersifat ucapan maupun yang bersifat perbuatan, sebisa mungkin kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Besar harapan kita, mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Di atas mimbar yang mulia, Al-Faqir wal Hakir tidak bosan-bosannya mengingatkan pribadinya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah bersama-sama kita asah selalu rasa ketakwaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Prestasi takwa yang harus kita capai tidak lain dan tidak bukan takwa dalam arti yang hakiki, yakni imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahi. Kita bisa menjalankan apapun yang menjadi perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sanggup menjauhi berbagai macam larangan-larangan darinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alangkah cepat sang waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Tahun ini tahun 1447 Hijriah. Rajab bukan merupakan bulan biasa. Rajab adalah termasuk bulan yang mulia, bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun kemuliaan bulan Rajab disebutkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada beberapa bulan yang termasuk bulan yang mulia. Demikianlah ajaran yang lurus, kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa ajaran yang lurus yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa bilangan bulan sebanyak 12 tidak kurang dan tidak lebih. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, ada beberapa bulan yang termasuk bulan yang mulia, yang kalau ulama tafsir menyebutkan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. 3 datang secara beruntun dan 1 terpisah. Yang beruntun pertama adalah bulan Zulqa'dah, lalu kemudian Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Sedangkan yang keempat yang terpisah, yang termasuk bulan yang mulia adalah bulan Rajab, yang pada saat ini alhamdulillah kita bisa menikmati nuansa ibadah
di bulan Rajab yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab itu berasal dari 3 huruf yang dirangkai. Ini adalah merupakan singkatan. Ra singkatan dari rahmatullah, jim singkatan dari jurmul abdi wa jinayatih, sedangkan ba singkatan dari birrullah. Rahmatullah artinya rahmat atau kasih sayang Allah. Jurmul abdi wa jinayatih artinya dosa-dosa hamba. Birrullah artinya kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab yang saat ini kita sudah berada di dalamnya, dengan satu kalimat yang dirangkai dari 3 huruf, ini merupakan pesan yang sangat singkat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau Allah memberikan pesan pada hakikatnya, ya abdi wa hambaku, kata Allah, ja'altu, aku jadikan, jurmal abdi wa jinayatah, dosa hamba, baina rahmati wa birri, berada di antara kasih sayangku, kata Allah, dan nilai-nilai kebaikan dariku. Jadi bulan Rajab merupakan bulan yang kalau kita maknai dengan arti hakiki, ini merupakan pesan berita dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan berita gembira. Bulan Rajab itu bulan yang mulia. Bulan Rajab itu bulan yang agung. Ayo manfaatkan sebaik-baiknya bulan ini agar kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah. Dalam rangka yang pertama, kita berharap mudah-mudahan segala dosa-dosa yang kita lakukan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selama kita berada di bulan Rajab ini, tugas kita tidak lain dan tidak bukan menghormati, mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, selama kita di bulan Rajab, dalam rangka menghormati dan memuliakan kemuliaan Rajab ini, tidak lain dan tidak bukan tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan munkarat yang dapat mengundang murka dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan pesan Allah di dalam ujung ayat tadi yang saya sampaikan di awal, fala tazrimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri pada saat berada di bulan-bulan yang mulia, termasuk saat ini bulan Rajab. Apa sebab? Ada sebuah penekanan larangan di sini. Menurut ulama mufassirin, orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan-bulan yang mulia, termasuk pada saat ini bulan Rajab, dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain yang bukan merupakan bulan yang mulia dan bulan suci Ramadan. Maka tugas kita yang paling utama saat ini, yang pertama, di saat kita berada di bulan Rajab, perhatikan ucapan dan perbuatan kita, baik siang maupun malam, pagi maupun sore. Jaga hati dan pikiran kita dari prasangka-prasangka buruk terhadap saudara-saudara kita. Tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ingat bahwa ini bulan yang mulia, dosa yang kita laksanakan di bulan ini, dosanya lebih besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas kita dalam rangka memuliakan bulan Rajab, tidak lain dan tidak bukan tingkatkan kegiatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah. Ada 3 amalan
yang dianjurkan dalam agama berdasarkan sumber. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercatat dalam beberapa kitab. Di antaranya anjuran ketika berada di bulan Rajab, perbanyaklah bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawatlah sebanyak-banyaknya, baik siang maupun malam, sore maupun pagi. Jangan remehkan membaca salawat di bulan Rajab. Apa sebab? Orang yang membaca salawat di bulan Rajab, Allah akan berikan balasan khusus, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minas salji wa atyabu minal miski." Nabi bersabda, pada malam Mi'raj aku pernah melihat sebuah sungai, kata beliau, di mana airnya rasanya lebih manis dibandingkan madu, lebih sejuk, lebih dingin dibandingkan salju, dan lebih wangi dibandingkan parfum misik. Saat itu kata beliau, aku bertanya kepada Jibril, liman haza ya Jibril, ini sungai untuk siapa? Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab, untuk orang yang membaca salawat kepadamu Muhammad selama mereka berada di bulan Rajab. Ini anjuran dari agama berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi dalam agama hukumnya sunnah secara umum, kecuali pada dua posisi. Yang pertama pada saat kita tasyahud akhir, lalu yang kedua pada saat kami menyampaikan khutbah. Hukum membaca salawat wajib. Di luar dua yang ini, hukum membaca salawat adalah sunnah. Tapi apabila kita membaca salawat di bulan Rajab, janji yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, bahwa di dalam surga ada sebuah sungai yang sangat luar biasa, dan sungai itu ternyata dinamakan Nahrul Rajab, sungai Rajab. Yang kedua dan yang ketiga, amalan yang dianjurkan selama kita berada di bulan Rajab, yang kedua adalah melaksanakan puasa sunnah. Lalu kemudian yang ketiga, sempatkan waktu di tengah malam untuk sekedar berzikir, sekedar mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun malamnya, yang terpenting masih berada di bulan Rajab. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban berkata, kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pemakaman. Lalu tiba-tiba Rasulullah berhenti. Kami pun berhenti, kata Thauban. Ketika Nabi berhenti di tengah-tengah pemakaman yang begitu banyak, Nabi terdiam. Lama-kelamaan Nabi meneteskan air mata. Lalu kemudian Nabi menangis. Setelah itu Nabi mengangkat kedua belah tangannya, melihat ke arah langit dan berdoa. Thauban bertanya, ya Rasulullah, lima bakaita, wahai Rasul, kenapa kau menangis? Rasulullah menjawab, Thauban, tahukah kamu bahwa orang-orang yang dimakamkan di sini, di dalam kuburnya sedang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya menangis. Lalu kemudian saya berdoa dengan harapan doaku diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa meringankan azab mereka. Lalu Nabi pun bersabda,
ya Sauban, wahai Sauban, law shama haula'i yawman min Rajaba wa ma namu lailatan minhu ma uzibu fi kuburihim. Wahai Sauban, seandainya saja mereka ahli kubur yang sedang disiksa di alam kuburnya, andai saja mereka dulu semasa hidupnya pernah melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab 1 hari saja dan tidak tidur di waktu malam dari bulan Rajab 1 malam saja, mereka isi dengan berzikir, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sunnah, sodako dan lain sebagainya, ma'uzibu fi kuburihim, pasti mereka di alam barzah tidak akan pernah disiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua dan yang ketiga dapat kita garis bawahi bahwa keutamaan puasa di bulan Rajab, keutamaan mengisi malam-malam bulan Rajab dengan kegiatan ibadah, ini mendapatkan jaminan selamat dari azab kubur yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, Rasul mengatakan, kullun nasi yaumal qiyamati juyaun illal anbiya'a wa ahlihim wa sa'ima rajaba wa sya'ban wa ramadan fa innahum la ju'un lahum wala atas. Setiap manusia, kata Nabi, di hari kiamat nanti mereka akan merasakan lapar yang luar biasa, kecuali para nabi dan keluarganya dan orang yang berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka sesungguhnya mereka nanti dalam keadaan kenyang, tidak pernah merasakan lapar dan haus sekalipun. Inilah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengerjakan keutamaan ibadah di bulan Rajab, dan kita berharap mudah-mudahan bulan Rajab ini penuh dengan keberkahan, berlanjut sampai pada bulan Sya'ban, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan umur kita dipanjangkan hingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasul mengajarkan, di saat kita berada di bulan Rajab, maka perbanyaklah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil masabil gharar mattasalat aynun bi nazar wa uzrun bi khabar bi yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى بأمر بدا بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه. وقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وقرابته وازواجه وذريته اجمعين وللخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقيه الصحابه اجمعين والتابعين وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآته سؤله يوم القيامة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا واعتدلوا رحمكم الله. الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. طيلة بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا وأرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أمواتنا من الحاضرين في هذا المسجد جامع الإخلاص صلهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وإخوانهم شيء الله لنا ولهم الفاتحة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا الله أمور دنيانا وأخرانا. اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك معصيتك
وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى